Pernahkah kamu merasa hidup seperti menyerangmu tanpa ampun? Rencana berantakan, harapan runtuh, dan tekanan datang dari segala arah. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang tidak nyaman, namun membebaskan. Mungkin masalahnya bukan dunia yang terlalu keras, tapi cara kita memandangnya yang terlalu rapuh. Bagaimana jika kekuatan mental sejati bukan tentang menghindari penderitaan, melainkan berdiri tegak di tengah kekacauan, tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri? Para filsuf Stoik ribuan tahun lalu sudah menghadapi kehilangan, kegagalan, bahkan kematian, dan tetap tenang. Mereka tidak mengubah dunia, mereka mengubah cara meresponnya. Pertanyaannya sekarang, jika mereka bisa menjadi tak tergoyahkan di masa yang jauh lebih brutal, apa alasan kita masih mudah runtuh hari ini? Bayangkan jika sebagian besar stres, kecemasan, dan kekecewaan yang kamu rasakan selama ini sebenarnya berasal dari satu kesalahan sederhana. Kamu terus berusaha mengendalikan hal-hal yang memang tidak pernah berada dalam kendalimu. Stoikisme menyebut ini sebagai dikotomi kendali, sebuah prinsip yang terdengar sederhana, namun memiliki dampak yang sangat radikal terhadap cara kita menjalani hidup. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengatakan bahwa hidup manusia pada dasarnya terbagi menjadi dua wilayah. Apa yang berada dalam kuasa kita, seperti pikiran, penilaian, pilihan, dan tindakan, dan apa yang sepenuhnya di luar kuasa kita, seperti opini orang lain, hasil akhir, keberuntungan, bahkan banyak kejadian dalam hidup. Masalahnya, sebagian besar orang hidup terbalik. Mereka mengabaikan hal yang bisa mereka kendalikan, tetapi justru terobsesi pada hal yang tidak bisa mereka ubah. Inilah sumber penderitaan yang sering tidak disadari. Coba perhatikan lebih dalam. Ketika kamu merasa kecewa karena tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, marah karena orang lain tidak bertindak sesuai harapanmu, atau cemas terhadap masa depan yang belum terjadi, semua itu berakar dari upaya untuk mengendalikan sesuatu yang bukan milikmu. Stoikisme mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tampak keras, namun justru membebaskan, menyerahkan sepenuhnya apa yang tidak bisa kita kendalikan, tanpa kompromi. Bukan berarti menjadi pasif atau tidak peduli, tetapi mengalihkan energi sepenuhnya pada wilayah yang benar-benar berada dalam kendali kita. Kamu tidak bisa mengontrol apakah orang akan menyukaimu, tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu bersikap. Kamu tidak bisa memastikan hasil usaha selalu berhasil, tetapi kamu bisa memastikan usaha yang kamu lakukan maksimal dan penuh integritas. Disinilah kekuatan mental sejati mulai terbentuk. Ketika kamu berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hasil dan mulai menilai diri berdasarkan tindakan dan sikapmu sendiri, kamu menjadi tidak mudah diguncangkan oleh keadaan. Dunia boleh kacau, orang lain boleh mengecewakan, hasil boleh tidak sesuai harapan, tetapi selama kamu tetap menguasai pikiran dan tindakanmu, kamu tidak pernah benar-benar kalah. Inilah kebebasan yang ditawarkan Stoikisme, bukan kebebasan dari masalah, tetapi kebebasan dari ketergantungan terhadap hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Namun pertanyaan yang lebih dalam adalah ini. Jika kamu benar-benar jujur pada dirimu sendiri, berapa banyak energi yang selama ini kamu buang untuk hal-hal di luar kendalimu? Dan jika semua energi itu kamu tarik kembali, lalu kamu fokuskan sepenuhnya pada dirimu sendiri, seberapa kuat kamu sebenarnya bisa menjadi? Bagaimana jika semua hal yang selama ini kamu anggap sebagai musibah, ketidakadilan, atau nasib buruk, sebenarnya bukan musuhmu, melainkan bagian penting dari sesuatu yang justru membentuk kekuatanmu? Stoikisme menyebut ini amor fati, yang berarti mencintai takdir. Bukan sekedar menerima apa yang terjadi, tetapi benar-benar merangkulnya, seolah-olah kamu sendiri yang memilihnya. Ini terdengar ekstrim, bahkan tidak masuk akal bagi banyak orang. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai kegagalan, kehilangan, atau rasa sakit? Namun justru disinilah letak kekuatan mental yang paling dalam.
Sebagian besar orang menjalani hidup dalam perlawanan terus-menerus terhadap realitas. Mereka ingin hidup selalu berjalan sesuai rencana, ingin orang lain bersikap sesuai harapan, ingin keadaan selalu nyaman dan menguntungkan. Ketika kenyataan tidak sesuai, mereka frustasi, marah, atau merasa hidup tidak adil. Tapi Stoikisme melihatnya secara berbeda. Realitas tidak pernah salah. Dunia tidak berutang kepadamu kenyamanan. Apa yang terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari alur yang tidak bisa kamu kontrol. Dan melawan itu hanya akan menambah penderitaan. Amor Fati mengajarkan sesuatu yang jauh lebih radikal. Jangan hanya berkata, ini sudah terjadi, saya harus terima. Tetapi ubah menjadi, ini terjadi untuk saya, bukan terhadap saya. Artinya, setiap kejadian, bahkan yang paling menyakitkan, memiliki potensi untuk membentuk ketahanan, kebijaksanaan, dan kedewasaanmu. Ketika kamu kehilangan sesuatu, itu melatihmu untuk tidak bergantung. Ketika kamu gagal, itu memaksamu untuk berkembang. Ketika kamu menghadapi kesulitan, itu menguji seberapa kuat dirimu sebenarnya. Bayangkan dua orang menghadapi situasi yang sama, kegagalan besar misalnya. Yang satu mengutuk nasib, merasa dunia tidak adil, lalu terjebak dalam kekecewaan. Yang satu lagi menerima kenyataan sepenuhnya, lalu bertanya, bagaimana ini bisa membuat saya lebih kuat? Secara eksternal, mereka mengalami hal yang sama, tapi secara mental, mereka hidup di dua dunia yang sangat berbeda. Di titik ini, kamu mulai menyadari bahwa kekuatan mental bukan berasal dari menghindari penderitaan, tetapi dari cara kamu memaknainya. Amor Fati mengubah hidup dari sesuatu yang terjadi padamu menjadi sesuatu yang kamu gunakan. Tidak ada lagi kejadian yang sia-sia. Tidak ada lagi alasan untuk merasa menjadi korban. Semua menjadi bahan bakar untuk bertumbuh. Sekarang pertanyaannya menjadi lebih tajam. Jika setiap hal yang terjadi bisa kamu jadikan kekuatan, apakah masih ada alasan untuk membenci takdirmu? Atau justru selama ini, tanpa sadar, kamu sedang menolak hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan untuk membuatmu menjadi lebih kuat? Bagaimana jika ketakutan terbesar dalam hidupmu sebenarnya kehilangan kekuatannya? Bukan karena hal buruk itu tidak mungkin terjadi, tetapi karena kamu sudah menghadapinya terlebih dahulu di dalam pikiranmu. Stoikisme memiliki praktik yang terdengar tidak nyaman namun sangat kuat. Premeditatio malorum, atau membayangkan kemungkinan terburuk sebelum itu benar-benar terjadi. Berbeda dengan overthinking yang melemahkan, ini adalah latihan mental yang disengaja, terarah, dan rasional. Bukan untuk membuatmu cemas, tetapi justru untuk membebaskanmu dari rasa takut yang selama ini mengendalikanmu. Sebagian besar kecemasan manusia berasal dari ketidakpastian. Kita takut kehilangan, takut gagal, takut ditolak, takut hidup tidak berjalan sesuai rencana. Namun ironi terbesar adalah ini, semakin kita menghindari memikirkan hal-hal buruk, semakin besar kekuasaan rasa takut itu atas diri kita. Stoikisme justru membalik pendekatan ini. Alih-alih menutup mata, kamu diajak untuk melihat dengan jelas. Apa yang sebenarnya kamu takuti? Kehilangan pekerjaan? Kehilangan orang yang kamu cintai? Gagal dalam sesuatu yang penting? Lalu tanyakan dengan jujur, jika itu benar-benar terjadi, apakah hidupmu benar-benar berakhir atau kamu masih bisa bertahan? Ketika kamu secara sadar membayangkan skenario terburuk, sesuatu yang menarik terjadi. Hal yang sebelumnya terasa menakutkan dan tidak terbayangkan, perlahan menjadi lebih konkret, lebih rasional, dan yang paling penting, lebih bisa diterima. Kamu mulai menyadari bahwa banyak hal yang kamu takuti sebenarnya tidak seburuk yang kamu bayangkan, atau setidaknya masih bisa kamu hadapi. Ketakutan kehilangan berubah menjadi kesadaran bahwa kamu tidak benar-benar memiliki apapun secara permanen. Ketakutan gagal berubah menjadi pemahaman bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari proses. Lebih dari itu, premeditatio malorum juga menumbuhkan rasa syukur yang lebih dalam. Ketika kamu membayangkan kehilangan sesuatu yang saat ini kamu miliki, kesehatan, waktu,
orang-orang terdekat, kamu mulai melihatnya bukan sebagai sesuatu yang biasa, tetapi sebagai sesuatu yang berharga dan sementara. Ini membuatmu lebih hadir, lebih menghargai, dan tidak lagi menunda kehidupan. Namun inti terdalam dari latihan ini bukan hanya soal mengurangi rasa takut atau meningkatkan rasa syukur. Ini tentang membangun kesiapan mental. Dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginanmu, dan stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tapi dengan latihan ini, kamu tidak lagi hidup dalam ilusi kenyamanan. Kamu menjadi seseorang yang sudah siap, bahkan sebelum badai datang. Sekarang pertanyaannya sederhana namun mengguncangkan. Jika hal terburuk yang kamu takutkan benar-benar terjadi besok, apakah kamu akan hancur atau justru tetap berdiri karena kamu sudah melatih pikiranmu untuk menghadapinya hari ini? Bagaimana jika masalah terbesar dalam hidupmu bukanlah apa yang terjadi, tetapi cara kamu menafsirkannya? Stoikisme mengajarkan sebuah ide yang sangat tajam dan seringkali mengganggu ego. Peristiwa itu netral. Yang membuatnya terasa buruk atau menyakitkan adalah penilaianmu sendiri. Epictetus pernah berkata, manusia terganggu bukan oleh peristiwa, tetapi oleh pandangannya tentang peristiwa tersebut. Ini berarti, sebelum emosi muncul, selalu ada satu proses yang sering tidak kamu sadari, yaitu bagaimana pikiranmu memberi makna pada apa yang terjadi. Coba bayangkan, dua orang menghadapi situasi yang sama, kehilangan pekerjaan. Yang satu melihatnya sebagai kehancuran, ia merasa gagal, tidak berharga, dan masa depannya suram. Yang lain melihatnya sebagai perubahan arah, kesempatan untuk belajar, berkembang, atau memulai sesuatu yang baru. Peristiwanya identik, tetapi realitas yang mereka alami sepenuhnya berbeda. Mengapa? Karena persepsi mereka berbeda. Disinilah stoikisme membuka sesuatu yang sangat kuat. Jika kamu bisa mengendalikan persepsimu, kamu pada dasarnya mengendalikan pengalaman hidupmu. Masalahnya, kebanyakan orang tidak pernah mempertanyakan persepsi mereka. Mereka langsung bereaksi. Sesuatu terjadi, langsung diberi label, emosi muncul, tindakan mengikuti. Proses ini berlangsung begitu cepat hingga terasa seperti otomatis. Ketika seseorang mengkritikmu, kamu langsung menganggap itu sebagai serangan. Ketika rencana gagal, kamu langsung menyimpulkan bahwa hidup tidak adil. Tanpa sadar, kamu memberikan kekuasaan besar pada interpretasi yang bahkan belum tentu benar. Stoikisme mengajakmu untuk memperlambat proses ini, bukan dengan menekan emosi, tetapi dengan menyisipkan kesadaran di antara peristiwa dan reaksi. Ketika sesuatu terjadi, berhenti sejenak dan tanyakan, apakah ini benar-benar buruk atau saya hanya menilainya buruk? Pertanyaan sederhana ini bisa mengubah segalanya. Karena begitu kamu menyadari bahwa penilaian itu bisa diubah, kamu tidak lagi menjadi korban dari pikiranmu sendiri. Mengendalikan persepsi bukan berarti membohongi diri atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini tentang melihat sesuatu secara lebih objektif dan rasional. Kritik bisa menjadi masukan, kegagalan bisa menjadi data, penolakan bisa menjadi penyaring. Ketika kamu berhenti memberi label emosional secara berlebihan, kamu mulai melihat dunia dengan lebih jernih, dan dari kejernihan itu muncul ketenangan yang tidak mudah goyah. Pada akhirnya, ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam. Berapa banyak penderitaan dalam hidupmu yang sebenarnya diciptakan oleh cara kamu berpikir sendiri? Dan jika kamu bisa melatih dirimu untuk melihat segala sesuatu dengan lebih tenang dan objektif, seberapa berbeda hidupmu akan terasa. Bagaimana jika kekuatan mental sejati bukan tentang tidak merasakan emosi, tetapi tentang tidak diperbudak olehnya? Banyak orang mengira stoikisme berarti menjadi dingin, tidak peduli, atau menekan perasaan. Padahal yang sebenarnya diajarkan adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan sulit, menguasai emosi tanpa kehilangan kemanusiaan. Karena kenyataannya, bukan emosi yang menghancurkan hidup seseorang, melainkan reaksi impulsif yang lahir dari emosi yang tidak terkendali. Coba perhatikan momen ketika kamu marah, kecewa, atau tersinggung. Dalam hitungan detik, emosi itu bisa mengambil alih seluruh kesadaranmu.
Kamu mengatakan hal yang tidak perlu, membuat keputusan yang kamu sesali, atau bertindak dengan cara yang bertentangan dengan nilai yang kamu pegang. Setelah itu, barulah logika datang, terlambat. Stoikisme melihat ini sebagai kegagalan dalam disiplin internal. Bukan karena emosinya muncul, tetapi karena kamu membiarkannya memimpin. Para filsuf Stoik memahami bahwa emosi adalah reaksi alami, namun mereka juga tahu bahwa antara rangsangan dan respons selalu ada ruang kecil, dan disitulah letak kebebasanmu. Disiplin emosi berarti melatih diri untuk memperluas ruang itu. Ketika sesuatu memicu emosimu, kamu tidak langsung bereaksi. Kamu berhenti sejenak, mengamati, dan menyadari, saya sedang marah. Bukan saya adalah kemarahan. Perbedaan kecil ini sangat menentukan, karena ketika kamu bisa memisahkan dirimu dari emosi, kamu tidak lagi sepenuhnya dikendalikan olehnya. Ini bukan latihan yang mudah. Dunia modern justru mendorong reaksi cepat, balas komentar, ungkapkan perasaan seketika, ekspresikan apapun yang muncul. Tapi stoikisme mengajarkan kebalikannya. Tidak semua emosi harus diikuti, dan tidak semua dorongan harus dituruti. Kekuatan bukan terletak pada seberapa cepat kamu bereaksi, tetapi seberapa dalam kamu bisa menahan diri untuk memilih respons yang tepat. Bayangkan seseorang menghina kamu. Respons spontan mungkin adalah membalas atau tersinggung, tapi dengan disiplin emosi, kamu melihatnya secara berbeda. Apakah kata-kata itu benar? Jika iya, itu adalah kritik yang bisa kamu gunakan. Jika tidak, maka itu tidak layak mengganggu kamu. Dalam kedua kasus, kamu tetap tenang. Kamu tidak kehilangan kendali atas dirimu hanya karena orang lain kehilangan kendali atas dirinya. Pada akhirnya, disiplin emosi bukan tentang menjadi kebal terhadap perasaan, tetapi tentang menjadi tuan atas dirimu sendiri. Kamu tetap merasakan, tetapi tidak terbawa. Kamu tetap sadar bahkan di tengah tekanan. Dan di dunia yang penuh reaksi impulsif, kemampuan ini menjadi kekuatan yang sangat langka. Sekarang pertanyaannya sederhana namun menantang. Ketika emosi berikutnya datang, apakah kamu akan langsung bereaksi seperti biasanya atau akhirnya mulai mengendalikan dirimu sendiri? Bagaimana jika ukuran kesuksesan dalam hidupmu selama ini sebenarnya salah arah? Kamu mungkin terbiasa menilai hidup dari hasil, uang, status, pencapaian, pengakuan orang lain. Tapi stoikisme menawarkan perspektif yang jauh lebih dalam dan, bagi banyak orang, cukup mengguncang. Satu-satunya hal yang benar-benar baik dalam hidup bukanlah hasil, melainkan karakter. Bukan apa yang kamu dapatkan, tetapi siapa kamu saat menjalaninya. Inilah yang disebut sebagai virtu, kebajikan. Dan bagi Stoik, ini adalah satu-satunya hal yang sepenuhnya berada dalam kendalimu, sekaligus satu-satunya sumber kebahagiaan sejati. Stoikisme membagi kebajikan menjadi 4 pilar utama: kebijaksanaan, wisdom, keberanian, courage, keadilan, justice, dan pengendalian diri, temperance. Kebijaksanaan berarti mampu melihat sesuatu dengan jernih dan rasional. Keberanian berarti tetap melakukan hal yang benar meskipun sulit atau menakutkan. Keadilan berarti memperlakukan orang lain dengan benar dan tidak merugikan. Pengendalian diri berarti tidak diperbudak oleh keinginan, emosi, atau godaan sesaat. Keempat hal ini bukan teori, ini adalah standar hidup. Masalahnya, kebanyakan orang menukar kebajikan dengan kenyamanan. Mereka tahu apa yang benar, tetapi memilih yang mudah. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, tetapi menundanya karena takut, malas, atau ingin disukai. Tanpa sadar, mereka mengorbankan integritas demi hasil. Stoikisme melihat ini sebagai akar dari kelemahan mental. Karena ketika kamu menggantungkan nilai dirimu pada hal eksternal, kamu akan selalu rapuh, mudah goyah ketika hasil tidak sesuai harapan. Sebaliknya, ketika kamu mulai hidup berdasarkan kebajikan, sesuatu yang menarik terjadi. Kamu tidak lagi terlalu terobsesi dengan hasil karena kamu tahu bahwa yang terpenting sudah kamu lakukan dengan benar.
Kamu tidak lagi mudah terguncang oleh opini orang lain karena standar hidupmu tidak lagi berasal dari luar. Bahkan ketika kamu gagal secara eksternal, kamu tetap menang secara internal karena kamu bertindak dengan integritas. Bayangkan dua orang melakukan hal yang sama, bekerja keras, berusaha maksimal. Yang satu melakukannya demi pujian dan hasil, ketika hasilnya buruk, ia hancur. Yang satu lagi melakukannya karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ketika hasilnya buruk, ia tetap tenang karena ia tahu nilainya tidak ditentukan oleh hasil tersebut. Disinilah letak kebebasan yang sebenarnya, ketika harga dirimu tidak lagi bergantung pada dunia luar. Stoikisme tidak melarang kamu untuk sukses, kaya, atau dihargai. Tapi itu semua dianggap sebagai bonus, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah menjadi manusia yang baik dalam arti yang paling kuat dan konsisten. Karena pada akhirnya, dunia bisa mengambil banyak hal darimu. Uang, posisi, bahkan orang-orang yang kamu cintai. Tapi selama kamu masih memegang kebajikan, kamu tidak pernah benar-benar kehilangan segalanya. Sekarang, pertanyaannya menjadi sangat jujur. Jika semua hal eksternal diambil darimu hari ini, apa yang tersisa dari dirimu? Dan apakah itu cukup untuk membuatmu tetap berdiri dengan kepala tegak? Bagaimana jika semua kesulitan yang selama ini kamu hindari justru adalah satu-satunya jalan untuk menjadi kuat? Stoikisme memandang kesulitan dengan cara yang sangat berbeda dari kebanyakan orang. Bagi banyak orang, kesulitan adalah sesuatu yang harus dihindari, dilawan, atau dikeluhkan. Tapi bagi Stoik, kesulitan adalah alat, sebuah latihan yang secara langsung membentuk ketahanan mental. Tanpa tekanan, tidak ada kekuatan. Tanpa tantangan, tidak ada pertumbuhan. Dan tanpa kesulitan, kamu tidak pernah benar-benar tahu siapa dirimu. Bayangkan seorang atlet yang ingin menjadi kuat, tetapi menolak beban berat. Itu mustahil. Otot hanya tumbuh ketika dipaksa melampaui batasnya. Prinsip yang sama berlaku pada mental. Setiap kegagalan, penolakan, kehilangan, dan tekanan hidup bukanlah hambatan, melainkan beban latihan yang dirancang untuk memperkuat dirimu. Marcus Aurelius bahkan menulis, apa yang menghalangi jalan justru menjadi jalan itu sendiri. Artinya, masalah bukan sesuatu yang menghalangi hidupmu. Masalah adalah bagian dari jalannya. Masalahnya, kebanyakan orang bereaksi terhadap kesulitan dengan cara yang melemahkan, mengeluh, menyalahkan keadaan, atau merasa menjadi korban. Reaksi ini mungkin terasa alamiah, tetapi justru memperbesar penderitaan. Stoikisme mengajakmu untuk mengubah posisi, dari korban menjadi pelatih bagi dirimu sendiri. Ketika sesuatu yang sulit terjadi, alih-alih bertanya kenapa ini terjadi pada saya, kamu menggantinya dengan bagaimana ini melatih saya. Perubahan kecil ini dalam pertanyaan ini mengubah seluruh pengalamanmu. Ketika kamu mulai melihat kesulitan sebagai latihan, rasa takut terhadapnya perlahan berkurang. Kamu tidak lagi panik saat menghadapi tekanan, karena kamu tahu ini adalah bagian dari proses. Bahkan, kamu mulai menyambut tantangan, bukan karena kamu suka menderita, tetapi karena kamu tahu setiap kesulitan membawa peluang untuk menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih tangguh. Ini juga yang membedakan mental yang rapuh dan mental yang kuat. Mental yang rapuh membutuhkan kondisi ideal untuk tetap stabil, sedangkan mental yang kuat tetap berdiri bahkan ketika kondisi tidak ideal. Dunia tidak harus berubah agar kamu merasa baik. Kamulah yang menjadi cukup kuat untuk menghadapi dunia apa adanya. Pada akhirnya, Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang mudah. Justru sebaliknya, ia mengajarkanmu untuk siap menghadapi hidup yang sulit, tanpa kehilangan kendali, tanpa kehilangan arah. Karena kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa nyaman hidupmu, tetapi dari seberapa teguh kamu tetap berdiri ketika semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Sekarang, pertanyaannya menjadi sangat jelas. Apakah kamu akan terus menghindari kesulitan dan tetap lemah, atau mulai melihat setiap tantangan sebagai latihan yang diam-diam sedang membentuk versi terkuat dari dirimu? Bagaimana jika kenyamanan yang selama ini kamu cari justru diam-diam melemahkanmu? Stoikisme mengajarkan sebuah praktik yang terdengar bertentangan dengan naluri manusia modern. Secara sengaja,
melatih diri dalam ketidaknyamanan. Ini disebut voluntary discomfort, bukan karena penderitaan itu baik, tetapi karena ketergantungan pada kenyamanan membuat mentalmu rapuh. Ketika hidup selalu mudah, sedikit gangguan saja sudah terasa berat. Tapi ketika kamu terbiasa dengan kesulitan, bahkan tekanan besar pun terasa lebih ringan. Kebanyakan orang hidup dalam pola yang sama, mencari yang paling nyaman, paling mudah, paling aman. Mereka menghindari rasa lapar, dingin, lelah, atau ketidakpastian. Tanpa sadar, mereka melatih diri untuk menjadi lemah. Karena setiap kali kamu menghindari ketidaknyamanan, kamu kehilangan kesempatan untuk memperkuat daya tahanmu. Stoikisme melihat ini sebagai bahaya yang halus, bukan sesuatu yang langsung menghancurkan, tetapi perlahan membuatmu tidak siap menghadapi realitas hidup yang sebenarnya tidak selalu nyaman. Para filsuf Stoik seperti Seneca bahkan secara rutin melatih diri dengan hidup sederhana, makan makanan seadanya, memakai pakaian sederhana, dan merasakan hidup tanpa kemewahan. Bukan karena mereka tidak mampu hidup nyaman, tetapi untuk mengingatkan diri bahwa mereka tidak bergantung pada kenyamanan tersebut. Ini adalah latihan untuk membebaskan diri dari ketakutan kehilangan. Karena ketika kamu tahu bahwa kamu bisa bertahan dalam kondisi minim, kamu tidak lagi mudah cemas terhadap perubahan. Coba bayangkan, berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang sebenarnya didorong oleh keinginan untuk tetap nyaman. Berapa banyak peluang yang kamu lewatkan karena terasa tidak enak. Dan berapa banyak ketakutanmu sebenarnya berasal dari bayangan hidup tanpa kenyamanan yang selama ini kamu anggap perlu. Stoitisme mengajakmu untuk menguji itu secara langsung, bukan dengan menyiksa diri, tetapi dengan sesekali keluar dari zona nyaman secara sadar dan terukur. Ketika kamu memilih mandi air dingin, bekerja dalam kondisi lelah, menahan keinginan sesaat, atau hidup lebih sederhana dari biasanya, kamu sedang melatih sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar disiplin. Kamu sedang membangun ketahanan. Kamu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak dikendalikan oleh kenyamanan. Dan dari situ muncul rasa percaya diri yang lebih dalam, bukan karena hidupmu mudah, tetapi karena kamu tahu kamu bisa bertahan bahkan ketika hidup tidak nyaman. Pada akhirnya, ini membawa kita pada satu kesadaran yang jarang disadari. Bukan dunia yang harus selalu dibuat nyaman, tetapi dirimu yang harus cukup kuat untuk menghadapi ketidaknyamanan. Karena dunia tidak akan selalu menyesuaikan diri denganmu. Tapi jika kamu melatih dirimu dengan benar, kamu tidak perlu lagi takut pada perubahan. Sekarang, pertanyaannya sederhana tapi jujur. Apakah kamu benar-benar kuat atau selama ini kamu hanya terbiasa hidup dalam kondisi yang nyaman? Bagaimana jika sebagian besar kesalahan dalam hidupmu terus berulang? Bukan karena kamu tidak mampu berubah, tetapi karena kamu tidak pernah benar-benar berhenti untuk melihat dirimu sendiri dengan jujur? Stoikisme menekankan satu praktik sederhana namun sangat dalam, refleksi diri harian. Ini bukan sekadar mengingat apa yang terjadi sepanjang hari, tetapi sebuah proses evaluasi yang tajam terhadap pikiran, tindakan, dan keputusanmu, tanpa pembelaan, tanpa alasan, tanpa ilusi. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf Stoik, menulis catatan pribadinya setiap hari, bukan untuk dipuji orang lain, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri agar tetap berada di jalur yang benar. Karena ia memahami satu hal penting, musuh terbesar manusia bukanlah dunia luar, tetapi kelemahan dalam dirinya sendiri, ego, emosi, kemalasan, dan ketidaksadaran. Tanpa refleksi, semua itu akan terus berjalan tanpa kontrol. Coba pikirkan ini. Sepanjang hari, kamu membuat ratusan keputusan kecil. Cara kamu merespons orang lain, bagaimana kamu mengelola emosi, bagaimana kamu menggunakan waktu. Tapi berapa banyak dari itu yang benar-benar kamu sadari? Tanpa refleksi, hidupmu berjalan seperti autopilot. Kamu bereaksi, bukan memilih. Dan ketika hari berakhir, kamu membawa pola yang sama ke hari berikutnya, tanpa perubahan.
Stoikisme mengajakmu untuk memutus siklus itu. Setiap malam, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Di mana saya gagal mengendalikan diri? Apa yang bisa saya lakukan lebih baik besok? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Karena ketika kamu mulai melihat dirimu sendiri dengan jelas, kamu tidak lagi bisa bersembunyi di balik alasan. Kamu mulai menyadari pola. Kapan kamu mudah marah, kapan kamu malas, kapan kamu menghindari hal yang seharusnya dilakukan. Dan dari kesadaran itu, perubahan mulai mungkin terjadi. Namun, refleksi stoik bukan tentang menyalahkan diri atau merasa bersalah. Ini bukan proses menghukum diri, tetapi melatih diri. Seperti seorang pelatih yang mengevaluasi performa atletnya, jujur, objektif, dan fokus pada perbaikan. Kamu belajar dari kesalahan tanpa terjebak di dalamnya. Kamu mengakui kelemahan tanpa kehilangan arah. Seiring waktu, praktik ini membangun sesuatu yang sangat berharga, kesadaran diri yang tajam. Kamu tidak lagi hidup secara reaktif, tetapi lebih disengaja. Kamu mulai mengenali dirimu sendiri, dan itu adalah langkah awal dari pengendalian diri yang sesungguhnya. Pada akhirnya, ini membawa kita pada pertanyaan yang tidak nyaman namun penting. Jika kamu tidak pernah benar-benar mengevaluasi dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa berharap menjadi lebih baik? Dan jika kamu mulai melakukan setiap hari, seberapa jauh kamu bisa berubah dalam 1 bulan, 1 tahun, atau bahkan seumur hidup? Setelah memahami semua prinsip ini, kamu mungkin mulai menyadari satu hal yang cukup mengejutkan. Kekuatan mental bukan sesuatu yang datang dari luar, bukan hasil dari keadaan yang sempurna, dan bukan juga milik orang-orang tertentu saja. Itu adalah sesuatu yang bisa dilatih, perlahan, konsisten, dan sadar. Stoikisme tidak mengubah dunia agar menjadi lebih mudah, tetapi mengubah dirimu agar tidak lagi mudah runtuh oleh dunia. Setiap konsep yang sudah kamu pelajari, mengendalikan apa yang bisa dikendalikan, menerima realitas, menghadapi ketakutan, menguasai emosi, hingga menyadari keterbatasan waktu, semuanya mengarah pada satu tujuan, membuatmu menjadi pribadi yang stabil di dalam, meskipun dunia di luar tidak pernah benar-benar stabil. Ini bukan proses instan, tidak ada perubahan drastis dalam semalam, tapi setiap kali kamu memilih untuk berpikir lebih jernih, bereaksi lebih tenang, dan bertindak lebih bijak, kamu sedang membangun fondasi mental yang semakin kuat. Pada akhirnya, hidup akan tetap penuh dengan ketidakpastian, tekanan, dan perubahan. Tapi pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang akan terjadi padamu, melainkan siapa dirimu ketika itu terjadi. Karena dunia mungkin tidak bisa kamu kendalikan, tetapi dirimu sendiri selalu bisa kamu latih. Sekarang semuanya kembali padamu. Apakah kamu akan terus hidup reaktif seperti kebanyakan orang, atau mulai melatih dirimu menjadi seseorang yang tetap tenang, kuat, dan tak mudah tergoyahkan dalam situasi apapun?